Kepala Suku Besar Elseng Tabi Dr. Honor Kausal Herman Atayoku SIP mengatakan, saat ini masyarakat Papua, terutama yang di dalamnya terdapat mantan kombatan, Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka, terus menanyakan kepada dirinya bahwa kapan Undang-Undang Otsus perubahannya disahkan oleh DPR RI sehingga dana Otsus bisa masuk di rekening masing-masing kepala keluarga. Rakyat Papua yang ada di ufuk timur Republik Indonesia menanyakan kapan Undang-Undang Otonomi Khusus disahkan. Itu yang pertama. Kedua, aspirasi yang mereka sudah masukkan untuk uang Otsus masuk di setiap rekening kepala keluarga. Yang ketiga, bentuk badan independen yang disebut dengan badan otorita, yang dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi. Kemudian memperhatikan hak-hak politik, dalam hal ini tingkat kesempatan pekerjaan anggota dewan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan seluruh lembaga-lembaga swasta lainnya yang disebut dengan hak politik yang harus diberikan kesempatan kepada orang asli Papua. Tapi yang paling mendasar mereka minta adalah uang masuk ke rekening orang asli Papua setiap kepala keluarga, karena 20 tahun dana Otsus bergulir di Papua 100 sekian triliun dari awal DAU 2%, yang Papua mendapat bagian 170 sekian triliun. Ternyata dana Otsus itu selama 20 tahun tidak dirasakan oleh masyarakat di pelosok belahan dusun dan kampung yang jauh dari penerangan. Maka saya sebagai kepala suku besar, tiap hari saya ditelepon, tiap hari saya didatangi, saya didesak. Padahal saya ini bukan DPR yang memegang palu sidang untuk menentukan kapan keputusan sidang itu, kapan undang-undang itu disahkan. Untuk itu saya ngajak kepada teman-teman di 3 lembaga tadi yang saya sebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, segera menuntaskan perubahan kedua. Jadi Otsus itu kan masyarakat Papua secara khusus yang ada di kawasan perbatasan, yang juga sebagian besar adalah mantan kombatan TPM-OPM yang sudah kembali ke Republik Indonesia. Mereka sekarang selalu menanya, setiap saat mereka telepon. Kadang-kadang mereka ke PNJ kembali, mereka tanya kapan uang Otsus itu bisa kita dapat. Saya mau jawab apa? Karena mereka tahu bahwa saya adalah salah satu penanggung jawab, koordinator rapat dengar pendapat yang disebut dengan RDP, khususnya untuk wilayah adat Tabi. Jadi saya mau sembunyi kemana? Saya didesak. Untuk itu saya ngajak kepada Ketua Pansus, saudara saya yang mewakili Papua, yang juga mantan Ketua Partai PDI Perjuangan Provinsi Papua, saudara saya Kamarudin Watubun, dan saudara saya yang lain-lain, ada saudara Yan Mandenas, dan lain-lain yang saya tidak sebut satu persatu. Saya harap kalian yang ada di Pansus Otsus Perubahan segera mendorong penetapan Undang-Undang 2001 tahun 2001, karena masyarakat Papua lagi menunggu.
lagi menunggu. Saya kira tidak perlu untuk datang berkoordinasi, datang mengomong ini, mengomong itu. Kondisi Papua hari ini banyak orang mencari manfaat. Banyak orang mengais di air yang keruh untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kompleksitas kejadian yang sekarang terjadi itu akibat apa? Akibat kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Maka saya harap kepada teman-teman Pansus-Otsus segera mendorong untuk masuk dalam rapat paripurna untuk penetapan Otsus perubahan kedua. Karena kami rakyat Papua lagi menunggu kapan undang-undang itu disahkan. Karena di dalam undang-undang itu juga ada DOB baru yang mereka juga sangat lagi menantikan. Karena mereka juga butuh untuk kesejahteraan mereka di daerah yang DOB baru itu. Karena kabupaten atau provinsi induk seakan-akan sudah tidak bisa melayani secara baik. Karena kembali kepada pribadi manusianya. Lebih baik kita buka wilayah itu untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Jadi hari ini saya harap teman-teman di DPR RI, apa yang disampaikan Bapak Mendagri itu sudah tepat dan sudah selayaknya. Pemekaran itu harus, tidak ada alasan untuk pemekaran. Pemekaran itu harus untuk rentang kendali pelayanan pemerintahan. Karena saya lihat saya punya kabupaten yang saya bilang tadi. Kabupaten yang rawan. Kabupaten yang menjadi pertahanan markas besar OPM, TPM, OPM. Tetapi saya bisa bikin dia jadi putih. Padahal itu sudah merah. Saya sudah masih ada hidup sampai sekarang itu. Tadinya itu sudah merah. Mulai dari pantai Moso di sana, Skow, pantai utara, sampai menuju di daerah selatan, Oksibil di sana. Itu merah. Jadi untuk itu saya harap teman-teman di DPR RI tidak usah lagi mendengar sana situ. Akar rumput yang saya ngomong ini, saya adalah manusia akar rumput. Kalau Bapak datang lagi, duduk di ruangan AC, naik di mobil mewah, tutup kaca, rakyat tidak tahu apa yang Bapak ngomong, apa yang Bapak jalan. Tapi yang hari ini saya ngomong, ini adalah penderitaan rakyat. Saya harap Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, saya harap hari ini lewat media ini, suara saya yang saya sampaikan, atau suara saya didengar oleh Ibu Puan Maharani. Agar apa yang saya ngomong menjadi catatan terpenting untuk segera mendapat pengesahan hingga rakyat di Papua menjadi tenang. Jangan dengar isu sana sini yang hanya semuanya kepentingan kelompok pribadi dan golongan. Bukan untuk kepentingan rakyat Papua seutuhnya. Saya atas nama rakyat, atas nama penjaga perbatasan, saya minta kepada 3 lembaga negara tadi, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, segera melaksanakan amanat penderitaan rakyat, secara khusus yang ada di tanah Papua.